Terlihat seorang gadis buta kaya raya sedang menghukum para pembantu di rumahnya. Dia memecat salah satu di antara mereka karena menaruh kursi di kamar mandi yang menyebabkan dirinya terjatuh. Yeon Seo adalah balerina yang memiliki yayasan balet bernama Fantasia. Dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya menderita kebutaan karena serpihan kaca lampu jatuh tepat di matanya. Selama 3 tahun pihak rumah sakit selalu membatalkan operasi kornea Yeon Seo karena prosedur itu selalu dicegah oleh bibinya yang ingin menguasai yayasan. Yeon Seo pun merasa putus asa akan takdir yang dia terima sampai dia tak mempercayai Tuhan lagi. Namun dia bisa merasakan malaikat yang hadir di sekitarnya sampai malaikat itu pun merasa heran pada Yeon Seo. Malaikat dan memiliki waktu 12 jam lagi untuk bisa kembali ke surga setelah menyelesaikan tugasnya di dunia. Namun dia menyadari sapu tangan tanda identitas malaikat menghilang sehingga dia harus segera menemukannya. Kemudian malaikat dan mengikuti Yeon Seo ke acara ulang tahun yayasan karena sapu tangannya berada pada Yeon Seo. Di samping itu, Yeon Seo sangat kesal pada keluarga bibinya karena mengadakan acara itu di hari kematian orang tuanya. Masalah ini pun memicu pertengkaran di antara mereka apalagi hubungan mereka tidak pernah akur. Di perjalanan pulang, Yeon Seo dan Pak Jo mengalami kecelakaan akibat remblong. Adapun malaikat dan sedang berada di lokasi mereka sehingga dia menyelamatkan Yeon Seo dari maut. Akibatnya, malaikat dan dihukum karena telah mencampuri urusan manusia namun di sisi lain dia juga diampuni karena perbuatannya dianggap baik. Kemudian malaikat dan menjelma menjadi manusia dan diberi misi untuk mencari cinta sejati Yeon Seo. Yeon Seo kehilangan Pak Jo dalam kecelakaan itu namun dia juga mendapatkan donor mata yang telah diwasiatkan oleh Pak Jo. Adapun Yeon Seo tak bisa menerima kepergian Pak Jo sehingga dia menderita trauma yang membuatnya kesulitan berjalan. Di samping itu, Presiden Choi merekrut direktur sekaligus pelatih balerina baru yang sangat tegas dan disiplin. Dia tak segan-segan mengubah semua sistem latihan dan dia juga bertujuan mengembalikan Yeon Seo sebagai balerina utama. Sementara itu, malaikat dan terpilih menjadi sekretaris pribadi Yeon Seo setelah melewati 20 kandidat pelamar kerja. Dia pun dilatih untuk disiplin dan cekatan karena Yeon Seo adalah orang yang tegas dan kasar pada pembantu di rumahnya. Kemudian sayap malaikat muncul pada saat hujan turun sehingga Kim Dan harus bersembunyi dari Yeon Seo. Di samping itu, seseorang telah menerobos rumah Yeon Seo sampai kejadian masa lalu terulang kembali. Untungnya Kim Dan melindungi Yeon Seo dari serpihan lampu itu meskipun kedua sayapnya dianggap mainan oleh bosnya. Kemudian Kang Wo menemui Yeon Seo untuk membujuknya agar kembali menari. Namun kejadian di rumah itu membuat Kang Wo menunda rencananya dan berniat membantu Yeon Seo menyelidiki kasus itu dengan membawa polisi ke rumahnya. Adapun senior Kim Dan membantu melindungi identitas juniornya dengan menyamar sebagai petugas yang memeriksa CCTV. Setelah penyelidikan selesai, Kang Wo mengantar Yeon Seo ke pemakaman karena Kim Dan belum bisa mengemudi. Kemudian Kim Dan bersembunyi saat hujan turun sehingga Kang Wo menemani Yeon Seo sambil menampilkan jejak karirnya sebagai balerina. Dalam kesempatan itu, Kang Wo memohon agar Yeon Seo kembali menjadi balerina namun semuanya itu sia-sia. Di samping itu, Pak Ki Chun mengetahui kejahatan istrinya kepada Yeon Seo. Pak Ki Chun pun mencoba membangun hubungan baik dengan mengajak keluarganya untuk merayakan kesembuhan Yeon Seo. Namun kehadiran mereka malah memicu pertengkaran antara Yeon Seo dan putrinya yang bernama Nina. Kim Dan pun menjadi sangat muak melihat sifat keras Yeon Seo kepada keluarganya sehingga dia memutuskan untuk pergi. Kemudian Kim Dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga keesokan harinya Yeon Seo melaporkannya ke polisi. Yeon Seo mengingat pertemuan pertama mereka saat di taman sehingga dia merasa Kim Dan sedang berniat jahat karena terus mendekatinya. Adapun Kim Dan tidak bisa menjelaskan apapun sehingga seniornya membantunya keluar dari kantor polisi. Di samping itu, Kang Wo menjadi sasaran kemarahan ketua direksi karena gagal menepati janjinya. Namun Kang Wo meyakinkan mereka sekali lagi jika dia pasti berhasil membawa Yeon Seo kembali menjadi balerina.
Adapun Yonseo menjadi marah saat Kang Wo menerbitkan sebuah artikel yang menunjukkan pemaksaan pada dirinya untuk kembali menari. Kemudian Presidir Choi juga menekan Yonseo agar menandatangani perpanjangan kontrak karena menganggap sepupunya tak layak memimpin yayasan. Namun Yonseo menolak permintaan itu karena dia tidak mau perusahaannya dikuasai oleh keluarga bibinya lagi. Kemudian Jung Yumi menemukan mata-mata yang dikirim oleh Presidir Choi supaya Yonseo bersedia merekrut Kim Dan lagi. Awalnya Yonseo merasa gengsi tapi di sisi lain dia membutuhkan Kim Dan untuk proses pemulihannya. Selanjutnya, Yonseo hadir ke konferensi pers untuk membuktikan kepada semua orang jika dirinya sehat dan layak memimpin yayasan. Presidir Choi pun menjadi kesal apalagi kontraknya di yayasan sudah berakhir karena sang pewaris telah kembali. Kim Dan memberitahu lokasi Yonseo pada Kang Wo untuk ikut bergabung merayakan keberhasilan mereka. Namun tampaknya Yonseo mulai menyukai Kim Dan sehingga hal itu memicu kemarahan Kang Wo setelah menyaksikan mereka berciuman. Kang Wo adalah malaikat yang ditugaskan untuk menginspirasi para seniman. Dia jatuh cinta pada seorang balerina yang wajahnya mirip dengan Yonseo. Namun cintanya itu merupakan dosa besar karena dirinya telah menduakan Tuhan sehingga Kang Wo dihukum sedangkan kekasihnya tewas dalam peristiwa itu. Selanjutnya, Kim Dan meninggalkan Yonseo saat turun hujan sehingga membuat Yonseo merasa dicampakkan apalagi Kim Dan menganggap ciuman mereka tidak berarti apa-apa. Kemudian Yonseo mencoba mengenyampingkan perasaannya dengan terus berlatih balet. Namun dia berlatih secara berlebihan sampai tidak memikirkan kesehatannya sendiri. Kim Dan pun mencoba membujuk Yonseo namun Yonseo menggunakan kesempatan itu untuk meyakinkan perasaannya. Sementara itu Kim Dan tetap menyangkal karena dia takut dimusnahkan sehingga dia tak bisa kembali ke surga. Seminggu berlalu, Yonseo mengeluh karena belum bisa menari sempurna. Kemudian Kang Wo membawanya ke pantai yang pernah dia datangi sewaktu kecil lalu menyuruhnya untuk menari. Namun Kim Dan yang ikut menyaksikan tarian Yonseo mengalami suatu emosional. Dia keluar dari tempat persembunyian lalu menjelaskan tentang pantai yang ia ketahui lewat foto Yonseo. Kemudian mereka menghadiri pertemuan dengan para investor yang akan membiayai pertunjukan balet Giselle yang akan diadakan di Yayasan Fantasia. Adapun Kim Dan melihat ke setiap sudut ruangan atas permintaan Jung Yumi untuk mengawasi orang-orang yang mencurigakan. Namun Kim Dan kecolongan saat Gemruna berhasil memasukkan obat ke dalam buah anggur yang dimakan Yonseo untuk mempermalukannya di depan semua orang. Akibat kejadian itu, Yayasan Fantasia gagal mendapatkan donasi karena para investor banyak yang mundur dan Yonseo juga ditekan untuk menyerahkan jabatannya. Yonseo pun merasa frustasi dengan keadaannya sehingga Kim Dan menyarankan untuk berhenti menari balet. Namun percakapan mereka didengar oleh Kang Wo sehingga memicu kemarahannya karena dia sudah bersusah payah meyakinkan Yonseo untuk kembali menari. Kim Dan pun dilarikan ke rumah sakit dan mendapat siluet masa lalu mengenai anak laki-laki yang terjatuh ke dalam laut. Keesokan harinya, Yonseo meminta maaf kepada para investor sambil mengumumkan jika dirinya tidak akan menyerahkan jabatannya. Keputusan itu memicu kemarahan Presidir Choi karena menganggap dirinya telah berjasa dalam mengembangkan Yayasan Fantasia selama bertahun-tahun. Namun Yonseo malah semakin bersemangat dalam mengambil haknya dan dia juga mulai bergabung dengan para penari lain meskipun kehadirannya tak pernah dianggap. Kemudian Yonseo memutuskan untuk mengadakan audisi pemeran Giselle secara resmi agar mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pemeran utama. Namun Kang Wo merasa keberatan apalagi dia telah memperjuangkan Yonseo agar mendapat peran itu. Di sisi lain, Kang Wo juga mulai mencurigai Kim Dan adalah malaikat setelah melihat luka di tangannya menghilang tanpa bekas. Sementara itu, Yonseo dan Kim Dan semakin menunjukkan kedekatan mereka setelah masak dan makan ramyeon bersama. Kim Dan terus bermimpi anak kecil itu namun kali ini Yonseo kecil hadir ke dalam mimpinya. Kemudian Kim Dan menemui seniornya untuk mendapatkan jawaban akan mimpi yang dia alami sehingga malaikat Hu membawanya ke sebuah panti. Lalu Kim Dan diperlihatkan sepasang suami istri yang dimana suaminya adalah malaikat yang jatuh cinta pada manusia.
Setelah menyaksikan konsekuensi yang didapati oleh pasangan itu membuat Kim Dan memutuskan untuk berhenti bekerja sebelum hubungannya dengan Yeon Seo semakin jauh. Adapun Yeon Seo sangat kecewa karena orang yang dicintainya selalu pergi meninggalkannya. Dia mencoba melupakan Kim Dan dengan menyibukkan diri namun dia selalu dihantui oleh bayangannya. Sementara itu, Kim Dan pergi ke desa tempat tinggal anak laki-laki itu untuk menyelidikinya. Di sana, dia mendapati bayangan yang mengerikan di mana hidup anak itu dipenuhi penderitaan yang disebabkan oleh ayahnya. Di samping itu, Yeon Seo juga bermimpi tentang teman masa kecilnya. Dia merasa gelisah sehingga Jung Yumi menyarankan Yeon Seo untuk berlibur ke tempat masa kecilnya dan bertemu dengan teman lamanya. Kim Dan baru menyadari jika anak kecil itu adalah dirinya dan gadis kecil yang dia temui adalah Yeon Seo. Keduanya bertemu namun Kim Dan tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Yeon Seo mengapa dirinya berada di desa. Kemudian Yeon Seo pergi mencari rumah tempat tinggal temannya dan bertanya pada warga sekitar. Namun mereka memberitahu bahwa anak yang dicari Yeon Seo telah meninggal belasan tahun akibat terjatuh ke dalam laut. Kemudian Yeon Seo melempar karangan bunga ke laut sebagai tanda penghormatan untuk teman kecilnya. Lalu dia mengajak Kim Dan pulang namun Kim Dan meminta waktu untuk mencerna apa yang terjadi di masa lalu. Adapun Kim Dan menemui ayahnya ke rumah sakit untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Namun ayahnya meninggal setelah meminta maaf pada Kim Dan dosanya diampuni karena dia telah bertaubat. Presiden Choi dan putri sulungnya menyusun rencana untuk membuat Yeon Seo tidak menang audisi. Mereka diam-diam menyuap para penari yang memiliki hak dalam penentuan suara agar memilih Nina. Namun Gwanil memberitahu rencana mereka kepada Jung Yumi. Lalu Pak Kichun mengambil ponselnya dan memohon pada Gwanil agar memberi kesempatan pada putrinya untuk memenangkan audisi. Di samping itu, Jung Yumi berhasil menemukan saksi penyebab Yeon Seo celaka dan keduanya sepakat untuk melaporkan pelaku itu pada polisi. Namun sebelum menuju kantor polisi Pak Moon ditemukan tewas tenggelam di Sungai Han. Sementara itu, malaikat Hu menyamar sebagai Kang Wo agar Kim Dan bisa masuk ke dalam rumahnya. Di sana Kim Dan sangat terkejut karena menemukan rencana Kang Wo yang terkait dengan yayasan Fantasia sehingga Kim Dan memintanya untuk berhenti terobsesi pada Yeon Seo. Selanjutnya, Kim Dan menemui Yeon Seo untuk menyatakan perasaannya dan dia juga tampak tidak peduli dengan konsekuensi yang akan dia tanggung nantinya. Di samping itu, malaikat Hu baru mengetahui identitas Kang Wo yang sebenarnya. Dia berpikir kalau Kang Wo adalah jodoh Yeon Seo sehingga malaikat Hu mengajak Kim Dan untuk menyelesaikan misi mereka lalu kembali ke surga. Namun Kim Dan menolak permintaan seniornya karena dia akan mencari cara agar menjadi manusia biasa. Keesokan harinya, Yeon Seo dan peserta lainnya bersiap-siap untuk tampil di audisi pemeran utama Giselle. Penampilan Nina sungguh luar biasa sampai Yeon Seo sedikit putus asa dalam memenangkan audisi. Namun di balik itu penampilan Yeon Seo justru menyentuh hati para penonton sehingga dia berhasil memenangkan audisi itu. Adapun Presiden Choi dan putrinya sangat kesal karena para penari yang mereka suap telah mengingkari janjinya. Kemudian Gemruna melihat adiknya yang menangisi kekalahannya dan Nina mengharapkan Yeon Seo mati. Rintihan itu membuat Gemruna semakin bertekad untuk membunuh Yeon Seo demi kebahagiaan adiknya. Namun rencana jahatnya itu gagal karena Yeon Seo berhasil diselamatkan dari maut berkat Kim Dan. Kemudian semua ingatan Yeon Seo tentang semalam dihapus oleh malaikat Hu. Hal itu sangat memancing amarah Kim Dan karena sebelumnya dia berniat memberitahu identitasnya. Di sisi lain, Presiden Choi baru saja mengetahui bahwa putri sulungnya telah berbuat jahat tanpa sepengetahuannya. Dia mendengar percakapan antara Gemruna dan anak buahnya yang dimana putrinya adalah dalang di balik semua kecelakaan yang menimpa Yeon Seo selama ini. Yeon Seo menjalankan aktivitasnya lagi setelah mengalami hal buruk dan hal itu memicu kekhawatiran Kim Dan akan keselamatannya. Kemudian Kim Dan memergoki kebersamaan Gemruna dengan pria yang pernah menculik Yeon Seo sehingga kecurigaannya selama ini sudah terjawab. Di samping itu, Yeon Seo mulai mencari tahu tentang ingatannya yang hilang setelah menemukan ponsel lamanya berada di kamar Kim Dan.
Kemudian Yonseo menemui Kang Wo untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan di dalam pikirannya. Namun Kang Wo malah menunjukkan foto bersama kekasihnya yang wajahnya mirip dengan Yonseo. Adapun Yonseo tampak tidak mempedulikannya karena dia berpikir kalau wanita itu bukan dirinya. Selanjutnya, Yonseo pergi ke tempat terakhir saat dirinya diculik untuk mencari tahu dan berusaha mengingat semua yang terjadi. Usahanya itu membuahkan hasil di mana akhirnya Yonseo mengetahui identitas Kim Dan yang sebenarnya. Adapun Kim Dan meminta maaf lalu mengajaknya ke gereja untuk menemui seniornya. Di sana Yonseo malah semakin kesal setelah mengetahui misi Kim Dan yang ditugaskan untuk mencarikan jodohnya. Presidir Choi tampak gelisah setelah mengetahui semua kejahatan putri sulungnya karena hal itu benar-benar di luar dari ekspektasinya. Dia pun meminta Gemruna untuk tidak melakukan apapun tanpa sepengetahuannya dan dia berjanji akan menanggung semua akibatnya. Sementara itu, Yonseo mulai menyelidiki pelaku utama yang menyebabkan semua kecelakaan yang menimpanya. Dia menemui tangan kanan bibinya yang telah mencegah donor mata dan betapa marahnya Yonseo saat mengetahui pelaku penyebab kematian Pak Jo. Kemudian Kim Dan membujuknya dengan memberitahu teman masa kecil itu adalah dirinya. Yonseo pun semakin terharu dengan kebenaran itu dan keduanya berusaha mencari cara untuk menjadi manusia. Kang Wo tidak memiliki harapan untuk memiliki Yonseo setelah cintanya ditolak. Kemudian Kang Wo menemui Yonseo untuk memberitahu konsekuensi yang akan diterima oleh Kim Dan karena berani menjalin cinta dengan manusia. Di samping itu, para penari yang pernah disuap oleh Gemruna memberitahu Yonseo dan meminta maaf. Kemudian Yonseo mendatangi bibinya bersama surat pernyataan yang ditulis oleh Gwangil. Surat itu berisi soal pengakuannya dalam melakukan kejahatan atas suruhan Presidir Choi sehingga Yonseo meminta bibinya untuk mengundurkan diri dari Yayasan Fantasia. Sementara itu, Kim Dan berhasil membalas perbuatan jahat anak buah Gemruna dan mengambil bukti milik Pak Moon yang disembunyikan. Di sisi lain, Gemnina mencoba kabur dari rumah setelah mengetahui kalau keluarganya jahat. Namun Gemruna mencegah niatnya dengan memberitahu alasan kejahatan mereka adalah Nina sendiri yang dimana dia juga tampak senang saat Yonseo buta. Sementara itu, Pak Ki-chun menanggung semua kejahatan keluarganya dengan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Kemudian Gemruna meminta maaf pada Yonseo atas semua yang pernah dilakukan keluarganya. Namun Yonseo tidak akan memaafkan mereka sehingga Gemruna terlihat semakin dendam kepadanya. Yonseo pura-pura tegar menghadapi kenyataan soal Kim Dan yang akan berubah menjadi debu karena cintanya. Namun dia tidak bisa lagi membendung kesedihannya sehingga Kim Dan menyadari jika Yonseo telah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Kemudian Yonseo melamarnya meskipun Kim Dan selalu menolaknya. Adapun tangan Kim Dan terluka setelah menyelamatkan anak kecil dan anehnya luka itu tidak menghilang. Keduanya pun mencoba cara kedua untuk memastikan kalau Kim Dan sudah menjadi manusia biasa dengan sayapnya. Dan anehnya, sayap malaikat tidak muncul saat hujan turun sehingga mereka sangat senang karena Tuhan menjawab doa-doanya. Namun saat terbangun Kim Dan tidak bisa menyentuh benda-benda di sekitarnya dan tubuhnya berubah menjadi transparan. Kemudian Kim Dan segera menemui seniornya dan kejadian yang ia dapati itu menunjukkan jika waktunya di dunia tersisa sedikit lagi. Selain itu, sisa waktu hidup Yonseo tidak akan lama lagi karena seharusnya Yonseo tewas di malam kecelakaan itu namun takdirnya tertunda karena Kim Dan menolongnya. Setelah mendengar semua itu Kim Dan pun memberanikan diri untuk melamar Yonseo dan mengajaknya menikah. Kemudian mereka mulai mempersiapkan pernikahan dan mulai membeli peralatan rumah tangga. Namun malaikat Hu mencoba menggagalkan pernikahan mereka tapi keduanya malah meminta restu dan mengundangnya. Sementara itu, pernikahan mereka memicu kemarahan Kang Wo sampai dia tak sengaja mengatakan kalau Kim Dan bisa menjadi manusia apabila Yonseo merelakan nyawanya. Adapun keduanya tetap melanjutkan pernikahan mereka dengan sangat hikmat meskipun surat ikrar janji mereka terbakar. Di balik kebahagiaan itu sebenarnya mereka sudah siap berkorban satu sama lain. Yonseo pergi ke gereja untuk berdoa sedangkan Kim Dan berusaha membunuh Gemruna agar istrinya selamat dari kejahatannya.
Namun malaikat Hu membantu Kim Dan dengan membunuh anak buah Gemruna yang mencoba menyakitinya. Akibatnya, malaikat Hu hancur bagai debu karena mencampuri urusan manusia. Sebelum hancur, malaikat Hu mengirim Kim Dan ke gereja untuk menyelamatkan Yonseo yang bernekat bundir, lalu Kim Dan jatuh pingsan karena luka di perutnya. Di samping itu, Gemnina menjebak Gemruna dengan memancingnya supaya keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian Gemruna ditangkap polisi setelah terbukti bersekongkol dengan pria atau anak buahnya yang baru saja tewas. Gemruna pun semakin dendam kepada Kim Dan setelah kehilangan anak buahnya. Dia berhasil kabur dari penjara setelah mengelabui polisi dengan berpura-pura bundir. Sementara itu, waktu yang dimiliki Kim Dan habis tepat saat pertunjukan resmi Yonseo di Yayasan Fantasia. Adapun Gemruna meminta tolong kepada adiknya untuk memancing Kim Dan agar keluar menemuinya. Namun Yonseo melihat Gemruna yang akan mencelakai suaminya sehingga dia menghilang karena membuntutinya. Gemnina pun tampil sebagai penari utama untuk menggantikan Yonseo, lalu Yonseo muncul dan memasuki area panggung dengan luka di perutnya. Dalam kesakitan, Yonseo bertahan dengan tarian yang sempurna hingga akhir pertunjukan. Dia terjatuh saat keluar area panggung dengan luka parah di perutnya sehingga Yonseo dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Gemruna ditangkap oleh polisi dan dirinya tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan sama sekali. Dia menganggap perbuatannya itu adalah keuntungan bagi adiknya yang bisa berkesempatan tampil sebagai peran utama. Sementara itu, Kim Dan mulai menghilang saat Yonseo dirawat di rumah sakit karena waktunya di dunia telah habis. Adapun Yongja dan suaminya meminta maaf pada Yonseo atas semua yang dilakukan oleh putri sulungnya. Yonseo pun tersadar lalu menangis karena menyadari perpisahannya dengan Kim Dan. 3 bulan kemudian, Yonseo memulai hidupnya kembali dengan menyibukkan diri sebagai pemimpin yayasan. Suatu hari, Jung Yumi melihat Yonseo berbicara sendiri seolah-olah Kim Dan bersamanya sehingga membuatnya takut dan mengirimnya ke psikiater. Kemudian Yonseo pergi ke taman tempat pertemuan pertamanya dengan Kim Dan. Namun di sana Yonseo merasakan kehadiran Kim Dan benar saja, Kim Dan kembali dan terlahir menjadi manusia biasa setelah melalui proses yang begitu panjang.